Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kita, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas daun materinya adalah daun sirih penetral energi negatif. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke materi seperti yang di judul tadi, daun sirih penetral energi negatif. Maksudnya seperti apa? Jadi energi negatif tentunya itu banyak ya yang dimaksud atau yang dikategorikan energi negatif. Tentunya energi negatif yang berkaitan dengan mungkin bersinggungan dengan rumah atau mungkin juga dengan diri manusia itu sendiri kan begitu. Terus kenapa kami menggunakan daun sirih? Tentunya bagi masyarakat Indonesia pada khususnya, mungkin pada umumnya orang Jawa itu sudah sering menggunakan daun sirih sebagai untuk penyembuhan. Mungkin bisa untuk sakit mata, untuk gigi, untuk luka, dan lain sebagainya. Tentunya manfaat daripada daun sirih itu sendiri sangat banyak. Nah, bau khas daun sirih itu sendiri apabila dipadukan dengan doa, ya tentunya semua itu atas izin Allah, dipadukan dengan doa, dipadukan dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat luar biasa manfaatnya. Caranya sendiri, kita sebagai orang yang muslim, maaf kami tekankan orang yang muslim atau orang yang beragama Islam, karena caranya itu harus kita menggunakan atau membaca surah-surah tertentu kan begitu. Jadi kita ambil dulu 3 lembar daun sirih, nanti kita ambil contoh, mungkin karena tidak ada daun sirih, kita pakai daun ala kadarnya saja, yang penting wujudnya daun. Jadi daun kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi yang kita lihat adalah bagian atasnya. Itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Caranya kita pegang seperti ini, kita hadapkan ke atas, kita konsentrasi kepada daun tersebut. Jadi daun sirih yang kita bawa tadi, karena ini cuma satu ya, harusnya 3. Jadi kita tumpuk 3 begitu, bisa bertumpuk 1, 2, 3, atau satu kita geser seperti ini, kayak kita megang mungkin kartu atau apa, atau uang atau apa gitu ya. Jadi kita geser, jadi tumpuk-tumpuk itu jumlahnya 3. Kita hadapkan ke atas. Yang pertama adalah kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, Al-Falaq sebanyak 7 kali, dan ayat kursi sebanyak 7 kali. Masing-masing dari bacaan tadi kita harus tahan napas. Kenapa tahan napas? Karena dengan tahan napas itu kita melambari surah yang kita baca atau melambari harapan atau doa kita tadi dengan tenaga dalam atau energi yang timbulnya dari dalam. Tentunya kita membutuhkan konsentrasi penuh terhadap bacaan tadi. Jadi setiap bacaan kita lambari dengan tahan napas. Tentunya yang tidak biasa atau bahkan yang sudah biasa pun tidak akan mungkin bisa dari mulai pertama kali baca nyampe akhir itu tahan napas tanpa bocor atau tanpa lepas napas. Caranya bagaimana? Caranya adalah semampu kita. Ibaratnya kita baca Al-Fatihah tadi 3 kali atau mungkin 2 kali. Ya, kalau 1 kali ya saya rasa nggak mungkin lah. 2 kali atau 3 kali kita sudah nggak kuat, kita buang napas. Kita buang napas pelan-pelan dari
tentunya dari hidung ya kan. Kita buang napas pelan-pelan, terus kita langsung tarik kembali napas tersebut sampai tahan dada, terus kita teruskan bacaan tadi. Seperti itu terus sampai selesai, urut-urutannya sampai selesai tadi. Tentunya tetap kita konsentrasi melihat daun yang kita pegang tadi. Daun sirih tadi ya, daun sirih yang kita pegang tadi. Dengan konsentrasi penuh, kita pandangan kita tetap ke daun tadi. Seperti itu sampai bacaannya selesai. Nah, setelah bacaan tadi selesai, baru kita ambil air putih, air bersih, kita tempatkan di tempat yang bersih juga, karena kan kita pakai untuk pembersihan energi tadi. Jadi mungkin bisa di ember yang bersih atau di baskom atau di mana saja. Kan begitu. Tentunya sesuai kebutuhan. Banyak sedikitnya air sesuai dengan kebutuhan dan mau dipakai buat apa. Kan begitu. Kalau memang sudah selesai dibacakan tadi, kita masukkan daun tadi ke dalam air. Tentunya sebelumnya kita baca bismillah, kita masukkan ke dalam air. Kita aduk-aduk dalam air, kita tunggu sebentar saja. Setelah itu kita lakukan, baru mau dipakai buat apa. Mau buat pembersihan rumah atau pembersihan diri kita pribadi. Maksudnya kan pembersihan rumah contohnya. Maksudnya kadang-kadang ada rumah-rumah tertentu yang kita tempati mungkin rasanya tidak nyaman atau hawanya panas atau mungkin hawanya dingin, tapi dingin yang menusuk tulang, bukan dingin karena sejuk, karena enak, karena AC atau lain sebagainya, tidak, tapi karena dingin yang menusuk tulang, dingin yang menjadikan manusia itu merasa tidak nyaman dan mudah terkena penyakit. Itu mungkin bisa diindikasikan karena adanya energi negatif atau energi yang tidak baik. Caranya itu tadi, setelah kita masukkan air tadi, daun ke dalam air tadi, terus kita ciprat-cipratkan air tadi ke seluruh ruangan, seluruh bagian ruangan rumah. Setelah itu baru sisanya kita pakai buat ngepel lantai. Nah, waktu ngepel lantai itu saat sudah mau dipakai buat ngepel, nggak apa-apa kita tambah mungkin apa merek-merek tertentu untuk ngepel, nggak masalah, nggak apa-apa. Intinya adalah itu air sudah termasuk kategori air doa. Kita buat ngepel seluruh ruangan. Nah, sisanya air tadi setelah buat ngepel, airnya kita buang di pelataran depan rumah kita. Seperti itu. Nah, kalau seandainya buat diri bagaimana? Ya sudah, berarti kalau buat diri, air yang sudah kita masukkan daun sirih tadi, kita taruh di ember atau tempat yang untuk mungkin bak mandi, kita buat mandi. Gitu. Itu nggak apa-apa, seperti itu. Nah, daun sirih sendiri itu kan banyak jenisnya ya. Ada daun sirih yang hijau, ada daun sirih yang lainnya, mungkin yang merah atau apa. Itu saya sarankan menggunakan daun sirih yang biasa, yang warna hijau. Itu yang lebih utama. Apabila adanya merah ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa upayakan yang warna hijau. Nah, kalau memang tidak ada sama sekali daun sirih, dicari tidak ketemu, alternatifnya apa? Ya, alternatifnya mungkin lebih sulit nyarinya. Nah, itu daun-daun yang untuk ruqyah. Nah, itu kadang-kadang tidak di setiap tempat ada, apalagi di kampung-kampung tidak semua tempat ada. Itu daun bidara. Namun kalau kita menggunakan daun bidara, kita jumlahnya jangan cuma 3. Kalau kita pakai daun bidara, kita jumlahnya 7, karena daun bidara itu kecil, ya kan. Jadi biar energinya itu yang tersimpan dari setiap daun itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, kita pakainya sama, caranya sama. Tata caranya sama, cara megangnya sama. Seperti itu. Tetap saja yang paling utama adalah kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Jadi kita memohonnya kepada Allah, kita berdoanya kepada Allah. Jadi antara daun dan apa yang kita baca itu hanyalah kendaraan kita menuju keselamatan apa yang kita harapkan, ya apa yang kita ikhtiarkan, seperti itu. Jadi jangan mengasumsikan daun sirih yang menghilangkan energi negatif. Tidak. Namun dengan daun sirih tadi, ridho Allah ada karena dengan doa dan
permohonan kita. Seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan seperti itu, masih terasa agak panas atau mungkin dingin yang belum hilang, itu perlu dicek lebih dalam. Kemungkinan tidak hanya energi negatif yang ada, namun ada sesuatu hal di rumah tersebut. Begitu juga dengan diri kita, kan gitu. Kalau memang diri kita merasa tidak seperti biasanya, sudah kita upayakan yang terbaik. Ya, kalau diri itu, insya Allah bagi saya lebih mudah. Kenapa demikian? Karena kita yang membawa diri kita. Jadi kalau seandainya diri kita merasa tidak seperti biasanya, berbanyak istighfar, berbanyak baca doa, dan lain sebagainya. Tentunya dibantu dengan itu tadi, dengan air yang sudah kita bacakan doa melalui daun sirih tadi. Insya Allah semua atas izin Allah itu bisa netral, bisa hilang kalau memang itu ada gangguan berkaitan dengan energi negatif yang ditimbulkan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Seperti itu. Sebetulnya mudah, namun karena orang itu kan mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, jadinya sulit untuk mengerti. Kalau seandainya dibilang apa hubungannya daun sirih, kenapa tidak daun yang lainnya dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa daun sirih itu selain mempunyai manfaat untuk kesehatan, untuk kebutuhan makhluk hidup khususnya manusia, itu bau daripada daun sirih tadi apabila dipadukan dengan doa permohonan kita kepada Allah, tentunya surah-surah yang sudah saya gambarkan tadi atau saya contohkan tadi, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi, 4 tadi, insya Allah itu akan menjadi penolak atau penghancur atau penetral energi negatif yang sangat luar biasa. Tentunya semua itu adalah izin Allah. Mungkin seperti itu, mungkin tidak banyak atau tidak panjang materi yang disampaikan, namun mudah-mudahan yang tidak panjang tadi, yang sedikit tadi itu bisa bermanfaat, berguna bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang mau atau berupaya untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dari lingkungannya, khususnya rumah dan dirinya sendiri. Yang terakhir kali saya ingatkan seperti biasa bahwa kebenaran yang hakiki itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menyampaikan apa yang sebatas dia ketahui atas izin Allah. Seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.